apa itu proyeksi miring? Nah, ini adalah penjelasan ya ringkas tentang apa itu proyeksi miring. Nah, sama halnya juga dengan proyeksi aksonometri, proyeksi miring ini lebih menampilkan objek ke dalam tampilan gambar yang tiga dimensional. Ya, tampilannya tiga dimensional. Misalnya saudara kalau dalam gambar ini, ya dalam ilustrasi ini saudara disediakan sebuah proyeksi Eropa ya, gambar atau objek dengan tampilan tampak depan, tampilan tampak samping, dan tampilan tampak atas ya, kemudian diproyeksikan secara tiga dimensional menjadi objek semacam ini ya. Nah, agak unik ya, agak berbeda dengan proyeksi aksonometri ya tampilannya, tapi mirip-mirip ya, mirip ya, tapi agak berbeda. Yang menjadi ciri khas dalam proyeksi miring adalah sudut 45 derajat ya, atau degree 45 ya. Ini yang menjadi kata kunci ya di dalam menggambar proyeksi miring ya. Nah, harus ada siku-siku di sini, siku sudutnya ya. Nah, bisa tampilan yang semacam ini ya, bisa tampilan yang semacam ini ya. Nah, gambar proyeksi miring saudara ini populer di Eropa kira-kira abad ke-16 yang merupakan sebuah metode menggambar tiga dimensional yang paling mudah untuk dipahami ya dibanding proyeksi aksonometri. Ya, dibanding perspektif. Ya, proyeksi miring ini paling mudah dipahami dan paling enak dipandang. Ya, paling mudah dibuat juga ya. Nah, gambar ini merupakan tampilan miring. Ya, tampilannya miring, itulah sebabnya disebut sebagai proyeksi miring ya. Yang menjadi catatan pertama adalah bagian tertentu ini seolah-olah tampak depan itu flat ya, datar ya, seperti contoh yang ini ya. Tampak depan dari objek ini tampaknya flat ya. Flat itu berarti sejajar dengan garis sumbu X ya, tampak flat. Sedangkan sisi yang lain digambarkan secara miring. Ya. Agak-agak miring ya, agak serong ya. Nah, bila saudara amati ya, saudara pikir rasanya kan tidak mungkin ya, tidak mungkin kita bisa melihat tampak depan sebuah benda ya, tampak depan benar-benar flat, tampak depan persis ya, secara ortogonal. Tetapi sampingnya kelihatan, ini kan nggak mungkin ya, kecuali benda itu memang benar-benar diputar atau benar-benar ditarik sehingga benar-benar menceng ya, atau miring ya. Rasanya kan tidak mungkin ya. Ya seharusnya kan semacam ini ya. Tetapi ya dengan proyeksi miring semua menjadi mungkin ya. Sekalipun kita melihat benda itu tampak depan ya, flat ya, tegak lurus nampak depan, tetapi kita juga memungkinkan untuk seolah-olah bisa melihat tampak sampingnya secara miring ya. Seharusnya kita tidak bisa melihat sisi ini atas juga sisi samping ya, hanya bisa melihat depan saja. Logisnya ya, berdasarkan pandangan mata kita. Tapi di proyeksi miring kita juga bisa melihat depan secara sempurna, atau actual size-nya juga benar-benar jelas. Kemudian tampak samping kanan atau kiri atau tampak atas itu juga diperlihatkan. Inilah uniknya proyeksi miring. Nah, versi yang ini juga begitu ya. Tidak mungkin kita bisa melihat tampak atas secara siku-siku penuh ya. Secara siku-siku penuh ya. Tidak mungkin ya. Jika kita bisa melihat ini, otomatis kita tidak bisa melihat sisi samping ya. Yang ini yang berwarna kuning juga yang berwarna abu-abu gelap. Nggak mungkin ya, kita melihat frontal tampak depan ini ya. Tampak yang atasnya, secara frontal tampak atas ini kita melihat siku-sikunya sempurna ya. Tapi kok kita bisa menampilkan yang sisi yang lain? Nah, inilah uniknya proyeksi miring. Kelihatan nggak rasional ya, kelihatan tidak rasional. Tetapi justru ini dimungkinkan dalam proyeksi miring ya. Mirip-mirip dengan gambar karya anak-anak ya. Nah, kalau anak-anak membuat kubus, membuat apa itu ya, membuat bentuk-bentuk tiga dimensional itu kan seperti tipe-tipe proyeksi miring ya, menceng sana sini ya. Nah, ini uniknya saudara ya. Nah, ciri khas yang lain selain ada siku-siku tentu ada sudut 45 derajat ya. Sudut 45 derajat itu digunakan ya di dalam proyeksi miring ini. Nah, bagaimana nanti kita lihat bersama. Baik, selanjutnya. Proyeksi miring itu memiliki beberapa jenis, saudara ya, sama dengan aksonometri yang memiliki 3 jenis.
isometri, dimetri, trimetri. Sedangkan proyeksi miring ini memiliki 4 tipe atau 4 jenis. Yaitu pertama adalah proyeksi Cavalier ya, atau Cavalier. Kemudian kedua adalah proyeksi kabinet. Ketiga proyeksi planometri, dan keempat proyeksi militer. Keempat proyeksi miring ini kita akan berlatih ya untuk menggambar ini ya. Nah, setelah ini ya. Nah, ini adalah 4 jenis proyeksi miring yang harus kita kuasai ya di dalam topik kita kali ini ya. Ada 1 kavaleri, 2 kabinet, 3 planometri, dan keempat militer. Baik, kita kupas satu persatu, saudara. Mengapa ini dibedakan? Ya, karena diklasifikasikan berdasarkan sumbunya atau panjang rusuk-rusuk tiap objek ya. Kemudian kedua berdasarkan sudutnya atau angles. Jadi ada 2 prinsip yang utama, sudutnya dan panjang sumbu atau panjang rusuk-rusuk tiap bangun itu ya. Sama prinsipnya dengan proyeksi aksonometri. Nah, apa perbedaan secara spesifik keempat jenis proyeksi miring ini? Kita kupas satu persatu. Nah, pertama adalah kavalir atau kavaleri ya. Nah, saudara simak ya, ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Ya, di dalam sumbu X, sumbu Y, sumbu Z ini terletak garis rusuk A, garis rusuk B atau garis tinggi. Garis rusuk A ini garis lebar benda atau objek. Kemudian sumbu Z ini melekat juga di sini garis garis rusuk C ya, garis rusuk C pada sebuah objek ya. Nah, prinsip yang pertama sudut, saudara. Dalam kavalir sudut A ini 0 derajat. Jadi garis rusuk ya A ini menempel pada sumbu X ya. Nah, sedangkan sudut B ini 45 derajat ya, 45 derajat ya. Oke, jadi sumbu A saya simbolkan dengan garis berwarna orange, kemudian rusuk A ya, kemudian rusuk B saya simbolkan dengan garis berwarna hijau, dan rusuk C saya simbolkan ya dengan garis yang berwarna itu. Ya, saya ulangi, mohon maaf. Yang A ini saya simbolkan warna orange, yang B saya simbolkan warna hijau, dan C saya simbolkan warna kuning. Ya, jadi prinsip pertama sudut sudah, kemudian prinsip kedua adalah panjang rusuk yang melekat pada tiap-tiap garis sumbu. Ya, rusuk A ini dibanding rusuk B dibanding rusuk C 1:1:1. Artinya apa? Bila ada objek secara real actual size-nya itu adalah 4 cm, 4 cm, 4 cm, ya, maka kubus itu digambar di dalam kavaleri ya tetap 4 cm, 4 cm, dan 4 cm. Jadi actual size-nya digambar berdasarkan sesuai dengan full size-nya. Atau full size-nya itu digambarkan berdasarkan actual size-nya. 1:1:1. Bagaimana jika perbandingannya 1:1:1,5? Ya, maka ketika ada objek real ukuran itu 4x4x4, maka digambarkan di sini 4x4x, setengahnya 4 berarti 2. Berarti 4x4x2. Itu jika perbandingannya 1:1:1,5. Namun di sini prinsip kavalir perbandingan ABC, rusuk ABC itu 1:1:1. Jadi actual size-nya itu harus sesuai dengan full size-nya. Jadi 4 cm ya digambar 4 cm, 2 cm digambar 2 cm, begitu ya. Nah, itu 2 prinsip utama, prinsip rusuk dan prinsip sudut untuk kavaleri. Nah, sekarang masuk ke jadinya semacam ini, saudara. Ya, jika digambar maka akan semacam ini ya. Kemudian kabinet ya. Prinsip dari proyeksi miring kabinet ya berdasarkan sudut dan berdasarkan rusuknya. Kita lihat sudutnya, saudara. Nah, sudut A tetap 0 derajat, sudut B 45 derajat. Sama ya dengan kavalir ya, sama. Sama ya. Dari segi sudut sama. Yang membedakan adalah dari segi rusuknya. Rusuk A sama, rusuk B sama. Nah, rusuk C ini setengah. Ya, kalau yang kavalir ABC perbandingannya 1:1:1,5. Kalau kabinet perbandingannya 1:1:1,5. Artinya jika ada sebuah kubus real itu ukurannya 4 cm x 4 cm x 4 cm gitu ya, maka digambar proyeksi kabinet itu menjadi 4 cm, 4 cm, dan 2
cm. Mengapa 2 cm? Karena setengahnya 4 adalah 2 ya. Jadi A itu digambar 4 karena realnya memang 4, B digambar 4 karena realnya memang 4, kemudian C digambar 2 cm ya, karena setengahnya dari 4 cm tadi. Nah, kemudian jika dijadikan objek secara utuh ya semacam ini. Ya, objeknya semacam ini. Ya, cukup jelas ya, Saudara, ini prinsip yang kedua untuk gambar proyeksi kabinet. Ketiga adalah jenis proyeksi planometri, ya, planometri. Nah, perhatikan prinsip sudut dan rusuknya ya. Sudut di dalam aksonometri antara sudut dalam planometri antara A dan B itu 45 derajat dan 45 derajat. Ya, jika ini 180, maka ini pasti siku 90 ya. Ini 45, ini 45. A 45, B 45. Nah, ini prinsip sudut untuk planometri. Bagaimana dengan perbandingan rusuknya? AB banding C, perbandingannya 1:1:1. Jika real sebuah kubus itu rusuk-rusuknya 4 cm kali 4 cm kali 4 cm, maka digambar juga 4 cm kali 4 cm kali 4 cm. Gitu ya. Nah, hal ini berbeda ya dengan yang keempat nanti. Ya, nanti kita masuk ke sana. Nah, bagaimana planometri ini ketika dijadikan objek secara utuh? Ya, semacam ini. Ya, terlihat betul ya. Bagian tampak atas ini sangat siku ya, sangat siku. Cuman diposisikan diputar 45 derajat menjadi seolah-olah tampak atasnya itu belah ketupat ya. Ya. Nah, kemudian yang keempat adalah militer. Nah, perhatikan sudut dan perbandingan rusuknya. Sudut tidak ada perbedaan prinsip dengan planometri, sama ya, 45 45. Tetapi yang membedakan adalah rusuknya, yaitu jika planometri perbandingannya 1:1:1, maka militer perbandingannya 1:1,5 ya. A 1, B setengah, C 1. Bila ya seolah-olah sebuah kubus secara real itu 4 cm, 4 cm, 4 cm, digambar di pelak militer itu menjadi 4 cm, 2 cm, dan 4 cm. Tingginya menjadi 2 cm. Mengapa? Karena perbandingan rusuk B-nya setengah dari ukuran real. Begitu ya, Saudara. Nah, jika ini digambarkan secara utuh, ya menjadi semacam ini. Nah, baik. Jadi, ya terlihat bagian tampak atas itu siku-siku betul, ya siku betul. Hanya digambarkan dalam belah ketupat, ya persegi betul digambarkan dalam belah ketupat, ya persegi betul. Dan ya yang membedakan adalah ketinggiannya setengahnya dari ukuran real, ya ini. Itu Saudara ya, 4 prinsip dari menggambar proyeksi miring, baik itu kavaler, kabinet, planometri, dan militer. Nah, bagaimana sekarang cara membuatnya, cara mempraktikannya? Ya, mari kita praktikkan ya, saudara-saudara. Nah, misalnya diketahui soal berikut ini, ya, soal berikut ini. Diketahui sebuah gambar proyeksi Eropa, ya, tampak depan, tampak atas, dan tampak samping semacam ini nih. Nah, kita diminta untuk merubah ya tampilan 2 dimensional ini menjadi tampilan 3 dimensional versi kavalir, ya, proyeksi miring ya. Baik, nah kita asumsikan atau kita imajinasikan bentuk 3 dimensionalnya itu kira-kira semacam ini, Saudara. Ya, semacam ini bentuk 3 dimensionalnya. Nah, persoalannya bagaimana kita menggambar ini menjadi tampilan kavalir sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar, ya. Pertama-tama, ya Saudara siapkan kertas, ya, kertas kerja ya, kertas kerja bisa A4, bisa ukuran folio, bisa ukuran A3, ukuran B5 ya. Silakan sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, taruhlah Saudara menyiapkan kertas A4 ya. Pertama-tama yang Saudara buat adalah Saudara siapkan dulu nih ya. Siapkan dulu peralatan-peralatan menggambarnya. Ya, ada pensil, ya, kemudian ada penggaris siku. Ini senjata wajib ya untuk Saudara harus ada. Kemudian ada busur derajat. Oke, sediakan itu ya. Nah, setelah itu Saudara buat garis ini, Saudara ya, buat garis. Nah, ini. Ya. Buat garis mendatarnya ya, buat garis horizontalnya ya di dalam kertas kerja Saudara. Kemudian Saudara buat
Nah, ini sebagai sumbu X gitu ya. Nah, kemudian saudara buat garis tingginya. Ini sebagai sumbu apa? Sumbu Y ya. Ya. Kemudian buat garis kedalamannya atau kita sebut sebagai sumbu Z. Jadi saudara buat sumbu X ya, kemudian sumbu Y dan sumbu Z. Ya. Di sumbu X inilah nanti akan melekat rusuk A dan sumbu Y ini melekat rusuk B dan sumbu Z ini melekat rusuk Z ya. Baik. Nah, kemudian ambil jangka ya, atau penggaris saudara ukur 4 cm 4 cm 4 cm ya. Ya, ukur 4 cm 4 cm 4 cm. Ya. Mengapa 4 cm, Saudara? Ya, ingat ya, ukuran di dalam soal 4 cm. Dan kebetulan prinsip dari Cavalier adalah perbandingan rusuk ABC itu 1:1:1. Maka 4 cm digambar 4 cm ya, semacam ini. Cukup jelas ya. Setelah itu kita lanjutkan. Nah, kalau sudah kita tinggal mengikuti saja garis-garis tinggi dan garis-garis kedalaman serta garis-garis lebar ya pada objek ini ya dalam menggambar ini secara sejajar satu dengan yang lainnya. Baik, ini garis tinggi ya. Ya, garis tinggi sisi yang ini sejajar dengan ini. Kemudian kita lanjutkan ya sejajar dengan tinggi, sejajar dengan lebar. Kita lanjutkan saja. Baik, ya. Sudah jadi nih, ya. Kemudian kita lanjutkan kembali. Nah, saudara gunakan pensil H ya untuk membuat garis bantu ini. Kita sebut ini garis bantu, pensil H ya, pensil yang sangat tipis. Nah, kalau sudah, kemudian saudara, nah, ini kan, nah, oke, ini untuk membuat sisi ini, ya, garis ini kita buat di sini. Nah, kemudian, nah, buat garis bantu untuk membuat sisi yang ini. Oke, nah, ini tampak depannya kan ini ya, saudara ya, tampak depannya. Atau bisa tampak depannya yang ini, bisa tampak depan. Ya, posisinya bebas, saudara ya, sesuai dengan keinginan ya. Ya, posisi mana yang bagian depan, mana yang samping ini tidak begitu persoalan. Yang penting prinsipnya benar. Nah, kita lanjutkan. Ini untuk garis yang ini, kemudian untuk garis yang bawah, ya, yang ke bawah ini. Ya, ya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, tinggal kita tebalkan, saudara, menggunakan pensil HB. Nah, kita tebalkan. Ya, iya, ya. Terus, ya. Jadi saudara, ya, jadi saudara ya. Ini 2 cm, ini 2 cm, realnya ini juga 2 cm, 2 cm. Ya.